Halo teman-teman, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Nah, sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, yuk kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan kami semua Tuhan dapat bangun Tuhan dengan sehat Tuhan, dan kami juga dapat tidurnya pada malam tadi Tuhan. Tuhan, sebelum Tuhan kami ingin beribadah Tuhan, kami ingin memuji Tuhan dan menyembahmu Tuhan. Biar Tuhan kami dapat fokus Tuhan, dapat mengingatkan Tuhan seluruh perhatian kami Tuhan kepada Engkau saja Tuhan, dan biar hati kami Tuhan siap Tuhan untuk memuji dan menyembahmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam-Mu Tuhan kami berdoa dan syukur. Haleluya, amin. Nah, ibadah kali ini kita awali dengan pujian. Ayo, kita harus semangat dan mengingat pujian. Pagi kan sekarang masih pagi kan teman-teman. Ya teman-teman, kita sekarang mau nyanyikan lagu Kudaki-daki. Sekarang kita mau masuk ke dalam penyembahan teman-teman. Yuk, kita semua pejamkan mata ya teman-teman. Kita mau fokus kepada Tuhan, fokus ke kasih yang Dia berikan kepada kita semua teman-teman. Kita mau bersyukur kepada Tuhan kalau Dia tuh sayang banget sama kita teman-teman. Kita sekarang menyanyi lagu Bapa Engkau Baik. Kau
Tuhan kalau kami Tuhan sudah memuji-Mu Tuhan, kami sudah menyembah-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar hati kami Tuhan siap Tuhan, hati kami fokus Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar firman-Mu Tuhan bisa tinggal Tuhan terus Tuhan dalam hati kami Tuhan, dan biar Tuhan kami fokus Tuhan dalam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga Tuhan yang kakak Mina yang membawakan firman-Mu Tuhan, biar lidah dia Tuhan menjadi penyambung-Mu Tuhan, dan biar Tuhan semua kata-kata yang keluar dari dia Tuhan adalah kata-kata dari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang dalam Tuhan kami berdoa Tuhan dan bersyukur Tuhan. Mari kita katakan amin. Nah, sekarang kita beralih ke Kak Medira. Halo teman-teman, gimana nih tadi pujiannya? Seru banget kan? Gak kerasa ya teman-teman, kita udah lama banget nih ibadah online, tapi kita harus terus semangat di dalam Tuhan. Nah, minggu ini kita mau belajar tentang Allah adalah terang. Jadi sebelum kita masuk firman-Nya, kita mau bersatu dalam doa dulu, oke? Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah boleh kami memuji-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami sudah boleh untuk menyembah nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati firman yang akan kami baca. Kau berkati Bapa setiap firman yang masuk ke dalam hati kami. Biarlah itu dapat bertumbuh dan juga berbuah dalam hidup kami Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, kiranya Engkau Allah yang terus hadir dalam hati kami, di dalam setiap firman yang kami keluarkan dari mulut kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, jadi aku mau sharing firman tentang Allah adalah terang. Ini ada judulnya ya teman-teman, Allah adalah terang. Oke. Nah, di sini teman-teman tuh kan pasti udah sering dengar tuh kan, kita harus menjadi terang dan lain-lainnya. Sebenarnya teman-teman tahu nggak sih terang itu siapa? Ayo siapa? Kita mau buka di Mazmur 27 ayat 1. Nah, kalau misalnya kita lihat dari judulnya ini teman-teman ya, ini sangatlah menarik banget nih. Kenapa? Karena judulnya adalah aman dalam perlindungan Allah. Oh, apa sih Kak hubungannya terang sama aman dalam perlindungan Allah? Tadi kan aku nanya nih, teman-teman tahu nggak sih terang itu siapa? Nah, jawabannya ada di Mazmur 27 ayat 1a. Oke, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Bahwa Tuhan itu adalah terang kita dan keselamatan kita. Jadi, ketika kita hidup dalam terang, kita pasti akan aman dalam perlindungan Tuhan. Loh, maksudnya aman tuh apa sih Kak? Nih, misalnya ya, misalkan teman-teman mau melangkah nih di suatu tempat nih. Nah, kalau misalkan gelap, teman-teman bisa lihat nggak sih? Mungkin di situ ada batu yang bisa bikin teman-teman jatuh. Teman-teman mungkin nggak akan bisa lihat kan kalau gelap, tapi ketika kita dalam terang, kita bisa melihat dan kita nggak akan terjatuh. Kayak gitu teman-teman. Jadi ketika kita hidup dalam terang, Tuhan ngejaminin bahwa kita akan terus mendapat aman dan perlindungan dari Tuhan. Nah, mungkin teman-teman bingung nih, tapi kan Kak, aku masih suka ngelakuin salah. Emangnya bisa Kak aku terus-terus hidup dalam terang? Nah, sekarang kita mau buka di Mazmur 139. Oke, kita buka bareng-bareng ya teman-teman. Oke, kalau udah dibuka, aku bakal bacain buat teman-teman ya. Mazmur 139 ayat 1-4. Untuk memimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Nah, di sini tuh benar-benar Tuhan tuh keren banget gak sih teman-teman? Dia tahu loh semua yang kita pengen lakuin. Bahkan Tuhan tahu isi pikiran kita. Ketika kita gak berbicara sama Tuhan aja, kita belum, misalkan kita lagi sedih nih, kita belum ngomong sama Tuhan, Tuhan tahu kalau misalkan kita lagi sedih. Nah, kayak gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di sini, judul perikopnya itu adalah doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Nah, teman-teman, berarti kalau misalkan teman-teman lagi sendiri nih, teman-teman sedih, Tuhan tahu nggak? Tuhan pasti tahu. Berarti Tuhan hebat banget ya bisa tahu semuanya. Iya teman-teman, Tuhan beneran hebat banget karena Dia bisa tahu semuanya. Bahkan dari masa kita bahkan ketika kita masih dalam kandungan pun, Tuhan udah tahu nih jalan kita mau kemana, kita akan menjadi orang hebat yang seperti apa. Tuhan udah tahu. Nih, ayatnya ada di Mazmur 139 ayat 13.
Di sini dikatakan bahwa sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Nah, teman-teman, di sini berarti ketika kita hidup dalam terang, kita tuh bener-bener dikit banget sama Tuhan supaya kita nggak keluar dari terang itu. Walaupun kita udah ngelakuin dosa, walaupun kita masih suka jarang saat teduh atau satunya masih bolong-bolong, Tuhan itu tetap sayang sama kita dan Tuhan nggak mau kalau kita jauh daripada Tuhan. Kita ngelakuin kesalahan, bisa nggak sih kita balik lagi ke dalam gelap? Jawabannya enggak ya teman-teman. Walaupun kita ngelakuin kesalahan, kita akan terus hidup dalam terang itu sendiri. Kayak gitu. Nah, berarti cuma kayak gitu doang, Kak. Kalau misalkan ngelakuin kesalahan, berarti kita harus apa dong gitu. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu, ketika kita ngelakuin kesalahan, ketika kita hidup dalam terang, kita harus hidup dalam keterbukaan juga, teman-teman. Maksudnya hidup dalam keterbukaan tuh gimana sih, Kak? Hidup dalam keterbukaan itu adalah ketika teman-teman hidup dalam terang, teman-teman setiap hari baca saat teduh, teman-teman berdoa sama Tuhan, teman-teman membangun hubungan sama Tuhan. Nah, di situ teman-teman, ketika kita ngelakuin kesalahan, kita pasti akan disadari sama Tuhan. Bisa lewat orang terdekat kita, bisa lewat firman yang kita baca. Misalkan nih, kita selama kuarantin ini kita cuman kebanyakannya main HP, kita lebih duluin main HP dan kesenangan kita daripada kita duluin Tuhan. Nah, itu kan nggak boleh ya teman-teman. Tapi ketika kita mau terus setia, kita mau ngorbanin keinginan daging kita, Tuhan pasti akan menyadari kita. Nah, terus kalau misalkan udah sadar gimana dong, Kak? Kalau kita udah sadar, kita harus ngaku dosa kita sama Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan menyucikan dosa kita. Kayak gitu. Nah, ayatnya ada di mana? Ayatnya ada di 1 Yohanes 5 ayat 5 sampai 9. Nah, teman-teman mungkin ada yang nanya, emangnya harus ya Kak ngaku ke Tuhan? Nah, kita boleh baca di 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 9, khususnya ada di ayat yang 9. Oke, aku bacain ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, teman-teman, berarti Tuhan tuh baik banget gak sih? Ketika kita mau ngaku dosa kita mau berubah, kita mau jujur sama Tuhan, Tuhan mau mencucikan dosa kita lagi loh teman-teman. Jadi misalkan teman-teman lagi sedih atau teman-teman lagi butuh dukungan doa, teman-teman nggak perlu malu-malu lagi. Karena kenapa? Karena pertama, Tuhan udah tahu nih apa yang ada di pikiran teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman akhir-akhir ini lagi merasakan sesuatu yang butuh untuk dukungan doa, teman-teman boleh cerita sama Tuhan, teman-teman boleh bilang sama Tuhan. Dan juga teman-teman bisa cerita ke orang-orang terdekat teman-teman. Misalkan teman-teman cerita dengan keluarga, teman-teman cerita dengan teman-teman yang ada di Kega atau kakak pembina. Kenapa sih aku bilang lingkungan terdekat? Karena ketika kita cerita sama orang yang tepat teman-teman, dia pasti akan kasih solusi yang tepat juga buat kita. Dia akan kasih saran yang tepat juga untuk kita yang di dalam Tuhan. Jadi ketika teman-teman cerita dan butuh dukungan doa, teman-teman harus pastiin kalau misalkan orangnya itu yang teman-teman ceritain adalah orang yang ada dalam Tuhan juga, kayak gitu teman-teman ya. Jadi untuk kita terus hidup dalam terang teman-teman, pertama kita harus terbuka sama Tuhan. Teman-teman, kita harus terus hidup dalam terang. Kenapa? Karena Tuhan aja tuh sayang banget nih sama kita teman-teman. Dia mau selalu tahu kita hari ini ngelakuin apa ya, atau detik ini kita lagi ngapain ya. Tuhan tuh semuanya tahu teman-teman. Jadi jangan sampai kita jauh sama Tuhan kayak gitu, oke? Nah, untuk ayat hafalannya ada di 1 Yohanes 1 ayat 5b. Oke teman-teman, jadi firmannya segitu dulu. Jangan lupa untuk dipraktekin minggu ini ya. Untuk hidup terus dalam terang, kita harus terbuka sama Tuhan, oke? Teman-teman boleh cerita sama Tuhan dimanapun dan kapanpun itu. Jadi teman-teman gak perlu tuh malu-malu lagi atau segan, atau teman-teman merasa gak enak kalau misalkan teman-teman mau cerita juga nih sama temennya. Teman-teman juga gak perlu merasa gak enak ya teman-teman kalau misalkan mau cerita sama kakak pembina atau sama siapapun itu, karena kita akan selalu ada untuk teman-teman.
kan. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau cerita, langsung aja boleh di kontak kakak-kakaknya, mau cerita ini itu, kita pasti akan terus saling mendukung dalam Tuhan. Oke? Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Kak Media atas sharing firman-Nya pada hari Minggu ini. Nah, sebelum kita tutup ibadah kali ini, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau pada hari Minggu ini Tuhan kami masih bisa beribadah Tuhan, kami masih bisa Tuhan memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan atas firman yang sudah kami dengarkan barusan Tuhan. Biar Tuhan firman-Mu Tuhan terus bertumbuh dalam hati kami Tuhan. Biar Tuhan kami terus Tuhan rindu Tuhan akan firman-Mu Tuhan. Dan juga hati kami selalu haus Tuhan akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan terus Kau yang pimpin kami Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Biar Tuhan kami selalu Tuhan ingat akan Kau dimanapun kami berada Tuhan. Sebenarnya Tuhan mungkin kami ingin melakukan kegiatan yang lain Tuhan. Biar Tuhan Kau yang berkati kami semua Tuhan. Kau yang melindungi kami semua Tuhan. Biar Engkau saja Tuhan yang hadir dalam hati kami Tuhan. Yuk teman-teman, kita angkat kedotaan kita. Terima berkat dari Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus yang akan membimbing kita dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Yang percaya katakan, amin. Ya, selamat hari Minggu teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.